Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Konser dangdut di Jember, Jawa Timur berakhir ricuh. Sejumlah pelaku mengamuk dan membawa senjata tajam. Tangan saya kena daripada tajam semua nanti kalian. Motor! Ricuhan terjadi usai acara konser dangdut dan pembagian hadiah lomba 17-an. Beberapa anak muda yang diduga mabuk meminta acara terus dilanjutkan. Karena panitia bersikukuh memberhentikan acara, para pelaku mengamuk hingga merusak beberapa rumah warga. Pelaku juga terlibat pengeroyokan dan kedapatan membawa senjata tajam. Telah membawa senjata tajam tanpa izin. Untuk langkah selanjutnya kita proses sesuai hukum. Jadi kita amankan, kita melakukan pemeriksaan. Untuk kita sangkakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat tahun 1951. Ancaman hukumannya 10 tahun. Aksi tolak kenaikan harga BBM di halaman kantor DPRD Kabupaten Asahan, Sumatera Utara berakhir ricuh. Kericuhan terjadi saat petugas mencoba menghalau aksi kubur diri yang dilakukan mahasiswa. Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI terlibat aksi saling dorong dengan petugas kepolisian. Aksi mahasiswa ini terjadi saat mereka menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi di kantor DPRD Kabupaten Asahan dengan cara mengubur diri. Selain itu, aksi bakar dan penghadangan mobil di jalan raya juga sempat dilakukan sejumlah mahasiswa. Hal ini dilakukan karena tidak satupun anggota DPRD Kabupaten Asahan menjumpai mahasiswa. Kita awalnya aksi secara damai, ya kan, kita sampaikan di Tugu Garuda aman, kemudian di Tugu Congbi kondusif, di Subdepot Pertamina Cokro juga kondusif, dan bahkan di depan kantor DPR di halaman depan itu berawal kondusif. Kemudian ketika kita ingin melaksanakan aksi di dalam halaman, sekitaran halaman, seketika kita akan melakukan aksi tanam diri, bentuk matinya keadilan, matinya hati nurani pemimpin di Indonesia. Mahasiswa berjanji akan melakukan aksi serupa jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM yang mempengaruhi terhadap sejumlah kenaikan harga bahan pokok. Wacana soal isu kenaikan BBM, subsidi jenis solar dan Pertalite batal. Namun antrian kendaraan di SPBU masih saja terjadi setiap hari di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Inilah antrian kendaraan di salah satu SPBU di Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara yang ingin mengisi BBM. Meski kenaikan BBM tidak jadi, namun antrian kendaraan masih terjadi setiap hari. Untuk mengantisipasi kemacetan, petugas kepolisian berjaga-jaga di lokasi SPBU sambil mengatur lalu lintas. Sementara untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan BBM subsidi, pihak SPBU hanya melayani pembelian maksimal 40 liter per kendaraan. Kapolres Dairi AKBP Wahyudi Rahman mengatakan, warga tidak perlu panik karena stok BBM saat ini aman. Di Dairi ini kan kita mengetahui bersama ada 5 SPBU, ya. Nah, itu semua dapat stok setiap hari sesuai dengan pendistribusian daripada BPH Migas. Nah, olehnya itu kalau misalkan ada SPBU yang kosong berarti kan stoknya habis dan menunggu kedatangan pengiriman. Nah, itu di jalan. Nah, itulah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ketersediaan stok sebenarnya selalu ada. Ya, kita sepakat itu. Sebelumnya telah beredar isu soal wacana kenaikan BBM subsidi jenis solar dan Pertalite. Namun hingga saat ini, harga BBM subsidi masih normal. Sementara itu pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak. Penyaluran BLT BBM dilakukan secara bertahap kepada 20,6 juta warga penerima manfaat selama 4 bulan. BLT BBM tersebut dibayarkan 2 kali, masing-masing Rp300.000. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menerangkan BLT BBM dengan total Rp600.000 tersebut telah dibagikan sejak 1 September melalui PT Pos Indonesia. Kami dapat tambahan dana untuk BLT BBM.
Jadi kan kami selain yang tiap bulan kami berikan bantuan sosial, kami dapat tambahan anggaran untuk BLT BBM khusus. Totalnya berapa? Badan Pangan Nasional menggelar operasi pasar telur murah di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Operasi ini untuk menekan harga telur agar lebih stabil. Badan Pangan Nasional menggelar operasi pasar telur ayam murah di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat sore yang ditinjau langsung oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Dalam operasi pasar ini, telur ayam dijual dengan harga Rp27.000 per kilogram, lebih murah Rp5.000 bila dibanding dengan harga pasar. Sebanyak 10 ton telur ayam dari Kendal dan Blitar dijual BPN dalam operasi pasar untuk setiap harinya. Hal ini dilakukan guna menekan dan menstabilkan harga telur ayam yang terus melonjak. Dari kemarin, hari ini kita operasi pasar, mungkin 10 truk setiap hari, kurang lebih angkanya sekitar 5% dari kebutuhan telur di DKI. Kenapa DKI yang dipilih? Karena DKI ini kontribusi terhadap inflasinya itu kurang lebih 25-27%. Setelah kita bantu fasilitasi distribusi, besok sudah ada B2B antara pedagang pasar dengan teman-teman di sentra produksi. Karena habis ini sebenarnya Maluku dan Papua itu yang wilayah merah, ini memang harus kita mulai kerjakan. Sementara Mendak menyatakan harga telur masih mahal di sejumlah daerah, namun mulai turun. Telur masih tinggi, tapi sudah turun. Kemarin saya ke Samarinda, itu harganya dari 32.000 sudah 31.000. Saya tanya ngambilnya dari mana? Ambilnya dari Jawa Timur 27.000. Nah DKI memang antara 30 ribuan ya Pak ya? 30 ribuan ya, makanya perlu Badan Pangan operasi pasar dibantu kawan-kawan. Dan Jawa Timur antara 29 ribuan, 28 ribu, 29 ribu. Jawa Barat masih 29, 30 ribu. Tapi Sumatera sudah di bawah 30 ribu. Selain di Pasar Minggu, operasi pasar yang digelar oleh Badan Pangan Nasional juga digelar di sejumlah wilayah Jakarta Selatan, diantaranya Pasar Kebayoran Lama dan Pasar Sayur Cipulir. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Depok, Jawa Barat mengeluhkan penutupan akses jalan yang dilakukan seorang pemilik lahan. Pasalnya akses jalan telah digunakan selama puluhan tahun, kini tidak lagi bisa dilalui oleh warga dan harus memutar jauh. Penutupan jalan Kedaung Tirta di Sukmanjaya Depok dilakukan oleh Rudi Samin selaku pemilik lahan. Akibat penutupan ini, para siswa sekolah, pedagang, dan warga harus memutar arah lebih jauh untuk sampai ke tujuan. Rudi Salim mengaku telah mengundang warga dan pemilik sekolah selaku pengguna jalan Kedaung Tirta. Cuma kemarin saya sudah agendakan dan waktunya sudah saya ketemukan, tapi ternyata tidak ada etika baik dari pemilik yayasan maupun beberapa tokoh di sini yang saya pernah undang, tapi mereka belum datang. Jadi hari ini saya datang ke sini dengan untuk memagar, karena yang kami pagar adalah tanah kami, tanah ketua kami Rudi Samin, berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Sementara itu warga mengaku dirugikan dengan adanya penutupan jalan yang telah digunakan selama 30 tahun. Warga meminta agar pemilik lahan segera membuka kembali pagar yang telah dipasang. Ya satu, kita pasti memutar jauh. Dari sini kan ada berapa sekolah nih, Darul Ilmi, TJ, MI, otomatis ya Impres, ya rumahnya di sekitar seberang. Mereka pada truk semua Pak, pulang pergi jangan kali kalau mereka lewat selalu mutar, kasihan jauh anak-anak. Sampah juga kita nggak bisa lewat, mobil sampah, mobil istilahnya, mobil pribadi, motor kita nggak bisa lewat. Yang dagang juga kita aturan misalnya kayak banyaknya bisa keliling dia nggak bisa keliling, yang dagang. Pengurus RT RW bersama petugas kelurahan rencananya akan memediasi kasus ini agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sejumlah guru PAUD di Tangerang, Banten mengikuti pelatihan peningkatan skill. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam berinteraksi dengan siswa. Peserta yang tergabung dalam Sahabat Sandi ini antusias mengikuti pelatihan peningkatan skill guru pendidikan anak usia dini atau PAUD di salah satu kafe di Tangerang, Banten.
Menurut Ketua Sahabat Sandi, Evi Sofia, program ini sangat penting dalam meningkatkan keterampilan seorang guru dalam berinteraksi dengan siswa agar kurikulum dapat tersampaikan dengan baik. Diharapkan guru PAUD yang sudah diberikan pembekalan dapat membentuk kepribadian dan kecerdasan anak usia dini sehingga dapat menciptakan generasi emas seperti Sandiaga Uno. Aku sedang jatuh cinta, tanya nih, mau tahu rahasia? Program SMK boarding gratis yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menarik perhatian para ustadz dan ustazah di Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka menilai program ini bermanfaat bagi masyarakat miskin dan anak yatim. Para ustadz dan ustazah yang tergabung dalam jaringan Ustadz Sahabat Ganjar Kota Medan menilai program SMK boarding gratis yang digagas Ganjar Pranowo memiliki sejumlah kelebihan. Di antaranya memiliki program yang unggul dan mampu memberikan pendidikan gratis bagi kaum duafa dan anak yatim yang kurang mampu. Ustadz Sahabat Ganjar Kota Medan menginginkan program tersebut terrealisasi secara nasional dengan mendeklarasikan Ganjar Pranowo Presiden 2024. Target ke depan akan terus bersinergi menyatukan visi misi daripada Bapak Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden pada tahun 2024-2029. Berdakwah melalui musik, vokalis grup musik Debu hibur ribuan warga di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kegiatan dakwah juga diisi para dai yang tergabung dalam komunitas pendakwah keren Nusantara. Lantunan musik dan olah vokal dari Mustafa, vokalis grup musik religi Debu, menyedot perhatian warga Banjarnegara, Jawa Tengah. Lagu berjudul Terima Kasih Allah menjadi magnet bagi ribuan penonton. Acara yang tergabung dalam silaturahmi pendakwah keren Nusantara ini menggunakan musik religi sebagai sarana hiburan sekaligus dakwah. Komunitas ini merupakan wadah bagi dai yang berdakwah secara sukarela ke sejumlah daerah pelosok di tanah air. Dalam kegiatan ini juga digelar deklarasi dan dukungan komunitas pendakwah keren terhadap Isra Nur untuk memimpin Indonesia ke depan. Beliau layak sebagai pemimpin atau pemimpin Indonesia. Nah, walaupun mungkin usia beliau kalau kita lihat sudah sepuh, tapi ya semangat muda beliau itu. Bahkan selama saya keliling provinsi untuk dakwah, itu kadang biasanya kan gubernur cuma memberikan sambutan, tapi justru beliau sendiri yang biasa memimpin acara itu. Beliau yang ceramah, beliau yang memimpin tahlilan, beliau memimpin yasinan. Itulah saya kira yang kami tidak temukan di beberapa daerah lain. Kegiatan dakwah dan silaturahmi antar dai ini diharapkan bisa membuka wawasan dan pemahaman tentang agama secara benar. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. TNI Angkatan Laut melaksanakan karya bakti wilayah perbatasan tahun anggaran 2022. Hasil karya bakti ini berupa posyandu, renovasi rumah pintar, dan renovasi tempat wudhu serta kamar mandi masjid bagi warga desa di Lombok Tengah. TNI Angkatan Laut melaksanakan karya bakti wilayah perbatasan tahun anggaran 2022. Hasilnya, TNI AL merenovasi beberapa sarana yang dapat digunakan warga desa, yakni tempat wudhu, kamar mandi masjid, serta rumah pintar. Dengan adanya karya bakti ini diharapkan dapat turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pemerintah dalam percepatan pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan yang sulit dijangkau. Karya bakti ini juga guna mengoptimalkan pembinaan potensi maritim dalam rangka menyiapkan wilayah pertahanan laut dan pendukungnya secara dini. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono juga mengajak masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan sumber daya masyarakat pesisir. Kegiatan ini diharapkan akan terus berlangsung guna memperkokoh rasa kebersamaan, gotong royong, serta cinta tanah air. Rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara dari Cina. Ini merupakan rangkaian kereta cepat perdana yang tiba di Indonesia dan ASEAN. Indonesia kedatangan rangkaian perdana kereta cepat Jakarta-Bandung di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara.
Rangkaian kereta cepat dikirim dari Cina lewat jalur laut pada 21 Agustus lalu. Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmojo, turut menyaksikan kedatangan rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung ini bersama Presiden Direktur PT KCIC, Dwiana Slamet Riyadi. Rangkaian kereta ini dikirim dalam 4 batch. Dan setelah tiba di pelabuhan, rangkaian kemudian dibawa ke depo kereta cepat Tegal Luar di Bandung lewat jalur darat. Jadi hari ini saya bersama Pak Didi Hartanto selaku Dirut KAI dan Pak Dwiana selaku Dirut KCIC menerima pengiriman unit CIT, ini kereta untuk testing dari kereta cepat Jakarta-Bandung yang unit pertama. Jadi ini pengiriman akan berjalan selama berapa batch, Pak? Ada 4 batch, Pak. 4 batch ya, dan ini ada batch pertama, akan segera kita kirim ke Tegal Luar. Kita bersyukur bahwa kereta ini sudah jadi dan unit-unit lain menunggu di China, segera dikirim. Pasti yang namanya kereta api cepat dan ini adalah teknologi yang terbaru yang ada di Tiongkok. Tentunya semua keunggulan yang ada di teknologi itu ada semuanya. Tidak hanya masalah kecepatan. Kalau kita lihat CIT kereta inspeksi itu nanti satu rangkaian kereta. Di situ ada alat pendeteksi inspeksi untuk prasarana, signaling dan lain-lain, termasuk pendeteksi untuk gempa dan lain-lain. Nantinya kereta cepat Jakarta-Bandung akan menjalani uji dinamis pada gelaran G20 November mendatang. Presiden Joko Widodo bersama dengan Presiden Cina Xi Jinping akan melakukan kunjungan kerja melihat progres pekerjaan, sekaligus mencoba kereta inspeksi dari DK127 menuju stasiun Tegal Luar. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini ditargetkan akan mulai beroperasi pada Juni 2023. Dengan kereta cepat ini, diperkirakan waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya memakan waktu sekitar 36 sampai 45 menit. Dari Jakarta, Yola Dwiyanti, Muhammad Zulkarnain, Ilham Jarkasi, iNews melaporkan. Pemirsa MNC Peduli bersama Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukabumi menggelar aksi donor darah. Kegiatan donor darah menjadi upaya MNC Peduli untuk memenuhi kebutuhan darah di PMI. Kesibukan tidak menjadi halangan bagi Ketua MNC Peduli Jessica Tanusudibyo untuk mendonorkan darahnya dalam acara bertajuk MNC Love Donation yang digelar di gedung iNews Tower Jakarta. Jessica rutin mendonorkan darahnya dalam acara ini untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan donor darah ini juga diikuti oleh karyawan MNC Group yang berkantor di kawasan MNC Center, Kebon Siri, Jakarta. Terutama di tengah-tengah pandemi ini kebutuhan darah tetap ada, tetapi untuk yang mendonorkannya itu berkurang. Jadi kita terus push untuk dari karyawan kami di grup untuk tetap mau mendonorkan darah. Ini kegiatan seperti biasa yang saya juga tunggu-tunggu, karena kalau saya pribadi ini sesuatu yang sangat buat saya bisa menolong orang lain dan buat saya pribadi untuk kesehatan saya. Setelah pandemi melandai, kegiatan donor darah mulai rutin diselenggarakan oleh perusahaan maupun masyarakat. Hal ini cukup membantu PMI dalam memenuhi ketersediaan pasokan darah. Target untuk hari ini 200 sampai 250. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada MNC Peduli karena dengan sudah mengadakan kegiatan donor darah ini sehingga bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan darah, dan sangat luar biasa sih antusiasmenya. Donor darah merupakan salah satu wujud nyata dari kepedulian kita antar sesama manusia. Melalui kegiatan ini, MNC Peduli berharap akan lebih banyak pihak yang tergerak karena setetes darah kita dapat menyelamatkan sesama. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Khoirudin, iNews melaporkan. Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto menerima kunjungan perwakilan Partai PKC di kantor DPP Partai Golkar Jakarta Barat. Pertemuan tersebut memperkuat hubungan kedua negara serta membahas kerjasama antar partai politik. Partai Komunis Cina atau PKC diwakili oleh Minister Internasional Departemen Komite Sentral, Liu Jiankao, diterima oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di kantor DPP Partai Golkar Jakarta. Ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, salah satunya di bidang ekonomi dan politik. Kedatangan delegasi tersebut juga menyampaikan rencana Kongres Partai Komunis Cina bulan Oktober mendatang. Yang ke kantor DPP Partai Golkar, terutama untuk memperkuat hubungan diplomatik antara kedua negara,
dan tentunya juga akan mendorong kerjasama antar partai politik, dalam hal ini Partai Golkar dan Partai Komunis China. 刚才二党家总主席所谈的所有这个情况和观点，我都赞成。我们中国共产党期待同 Golkar 能够发展更紧密、更有效的党与党的关系。 Selain itu, Partai Golkar juga terus melanjutkan pertukaran pelajar dan para politisi, baik dari Cina dikirim ke Indonesia maupun sebaliknya, agar dapat lebih mengetahui kebudayaan dan kultur serta perkembangan pembangunan kedua negara. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. DPR RI resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP. Perjanjian perdagangan bebas mencakup 10 negara ASEAN dan 5 negara mitra ASEAN ini dinilai akan sangat menguntungkan Indonesia. Apakah rancangan undang-undang tentang pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Rapat paripurna yang dihadiri seluruh fraksi DPR menyetujui rancangan Undang-Undang Keikutsertaan Indonesia dalam Forum Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP. Melalui peraturan ini, Indonesia akan ikut dalam perdagangan bebas dengan 10 negara ASEAN dan 5 mitra ASEAN. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik keputusan DPR tersebut. Persetujuan RCEP diperkirakan bisa meningkatkan PDB nasional sebesar 0,07% di tahun 2040 dengan kenaikan ekspor bisa mencapai 5 miliar US dollar dan surplus perdagangan juga bisa diperkirakan bisa naik 2,5 kali lipat. Keikutsertaan dalam forum RCEP akan memberi keuntungan bagi Indonesia. Mengingat negara-negara yang tergabung dalam RCEP merupakan mitra utama Indonesia dalam perdagangan dan investasi yang mencakup setidaknya 60% dari total ekspor Indonesia sejumlah 136,2 miliar dolar. Selain itu, Indonesia juga bisa membuka akses pasar baru, terutama di sektor pertanian perkebunan, perikanan, otomotif, dan elektronik di pasar Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Gempa menghantam Liechtenstein tepat saat parlemen rapat mengenai asuransi gempa. iNews bagikan kembali dengan informasi mancanegara dan olahraga.